gitu memang Iya, butuh apotek, beli untuk obat obat gitu, gitu. vitamin gitu kan. Bahkan sampai aku belanja online pun, Nah, belanja bulanan pun aku online. mm-mm. Online, pokoknya semua Jadi serba memang online deh. mengurangi aktivitas keluar. Kalau misalnya memang tidak terpaksa harus keluar ya kita benar-benar mengurangi banget. Apalagi ya kita ngerasa banget COVID Iya. ini ya Dan sampai gila rumah gitu. kita bener-bener langsung mandi, Ah, baju tuh baju langsung dibuka, langsung bukan dibuka di luar ya guys, dibukanya masuk di rumah, dalam. dibuka dibuka bajunya, langsung masukin mesin cuci, langsung dikasih disinfektan dulu. Kan sekarang ada tuh cairan disinfektan tuh buat baju. Nah, itu Deterjen langsung ya. direndam. Terus udah gitu dicuci langsung. Jadi Kita langsung mandi. kita langsung mandi. Pokoknya semprot-semprotin nyampe rumah tuh. Jangan sampai ada, ya sebisa mungkin lah berusaha, walaupun kita nggak tahu ya sebenarnya gitu, tapi ya setidaknya kita berusaha dulu lah. Ya karena sebelumnya juga kita juga udah seperti itu SOP-nya, meskipun tidak seketat sekarang ya, karena sekarang udah langsung merasakan langsung COVID itu seperti apa. Ya kadang orang memang harus gini dulu gitu kan. Apa gini itu? Jadi harus kayak gitu. jitak dulu gitu kan, baru ngerti. Orang tuh gimana ya? Oke, pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Ya yang sekarang harus dilakukan adalah kita berdamai hidup dengan COVID. Karena kita nggak tahu COVID ini mau sampai kapan. Jadi ya prokesnya harus dijalankan secara ketat, disiplin, imun tubuh dinaikkan. Jadi makan makanan semua bergizi. Vitamin D apa aja. Makan makanan bergizi. Kayak tadi aku makan di rumah sakit gitu. Menunya itu nasi, karbonya ada, meskipun jangan banyak-banyak karbo ya, nanti harus diseimbangkan sama olahraga, exercise gitu. Jadi kalori yang masuk seimbangkan sama kalori yang keluar. Tapi protein ini harus cukup banyak, kayak telur 2, daging, ikan, ayam atau sapi gitu, terus sayuran, terus buah-buahan gitu, dan bila perlu ditambahin juga suplemen multivitamin, jemur di pagi hari. Nah itu penting karena salah satu preventif ya sebelum kena COVID, salah satu yang mencegah kita kena COVID adalah vitamin D yang didapat dari sinar matahari gitu ya. Apabila perlu ya disuplai dengan suplemen vitamin D, oke, juga nggak apa-apa gitu. Yang penting imun tubuhnya dijaga agar nggak kayak aku gitu kena COVID yang cukup berat ya. Penting itu, happy, selalu lihat sisi positif di semua kondisi. Karena ya seperti sekarang kondisinya kayak gua nih, dalam setahun cancel off air, otomatis kan pemasukan berkurang, meskipun alhamdulillah masih ada pemasukan lain, bisa makan dan sebagainya, tapi ya tetap berkurang. Tapi ya disyukuri aja karena banyak banget hal yang masih bisa kita syukuri, sekecil apapun. Kadang-kadang kita lupa bersyukur terhadap udara, gimana kita bisa seger menghirup udara, terus dengan paru-paru yang normal gitu. Sekarang ya dengan paru-paru yang rusak pun aku bersyukur karena ngelihat pasien-pasien COVID yang lain belum tentu bisa selamat gitu menghadapi COVID ini gitu. Jadi mensyukuri hal apapun, sekecil apapun apa yang kita punya, mulai dari organ kita, semuanya lah gitu, kehidupan kita. Dan ketika ya syukur-syukur bisa jadi, karena itu bisa jadi sebuah energi yang akan membantu imun tubuh kita. Ya syukur-syukur kita bisa berbagi kayak tadi yang dicontohin sama tetangga, sahabat. Ketika ada yang kena COVID, aku kena COVID, mereka langsung berlomba-lomba untuk berbuat baik gitu. Benar-benar selain ngasih support doa, support semangat, juga mereka langsung bergerak untuk ya ngasih makan dan suplai makan dan susu dan sebagainya. Dan itu yang dibutuhkan sama kita semua gitu. Jadi ketika ada yang kena musibah, ya disupport gitu, bukan dijauhin tapi disupport. Oke, banyak yang nanya, ini COVID ini kayak kasus kayak Aji itu bisa sembuh nggak sih 100% kembali lagi ya? Tadi kan normal. kalian lihat dong foto hasil ronsennya itu kan, keadaan paru-paru Aji cukup kayak 30% rusak. Ada beling-belingnya gitu lah, kayak pecah-pecah gitu kan. Kayak pecah kaca. Apakah bisa pulih lagi kayak normal gitu kan gitu? Itu gimana? Menurut dokter, pulih 100% itu nggak mungkin. Kayak istilahnya kayak ada luka, jadi ada scarnya. Nah, scar itu kayak di kulitnya ada luka, scar gitu.
Nah itu tidak akan jadi mulus lagi seperti kayak sebelum kena scar gitu. Jadi si luka itu tidak akan bisa hilang. Kalau benang putus disatuin tuh kayak susah gitu. Ya nggak akan bisa jadi lempeng lagi, lempeng guys. Ya kan, putus sama pacar. Ya intinya nggak akan pulih 100, nggak akan kembali lagi 100%. Tapi dokter selalu ngelihatnya klinisnya. Jadi ketika memang tidak mengganggu aktivitas pekerjaan, aktivitas sehari-hari, aktivitas kehidupannya ya maksimalkan aja di situ gitu. Nggak usah mikirin kita kembali lagi ke pulih 100% kayak dulu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat Aji yang masih umurnya masih muda gitu, mungkin bisa muda dong. Jadi bisa pulih tapi mungkin tidak akan bisa 100%. Nah, ada pertanyaan yang lain. Obat COVID itu apa? Nah, sebenarnya ada. Obat COVID secara spesifik mengobati COVID itu nggak ada. Yang ada adalah obat-obat mengobati untuk gejala. Mengurangi gejala-gejala yang dirasa. Misalkan kalian pusing, obatnya misalkan pakai paracetamol. Nah, itu kalian dikasih obat paracetamol cukup buat nurunin pusing kepalanya gitu. Kayak aku nih bronko nih kemarin yang diobatin ya infeksinya gitu. Jadi peradangannya gitu. Nah, mulai dari kemarin juga banyak banget yang dikasih gitu. Ada dexamethasone, ada juga Actemra, ada juga heparin, ada juga macam-macam lah pokoknya. Banyak lah obat untuk ya aku gitu kemarin kena bronkopneumonia dan pneumotoraks itu. Nah terus udah gitu pasti banyak yang nanya kan, oh my god lihat Aji gitu kan, kayaknya tuh parah banget gitu kan, itu gimana kemarin biaya COVID-nya? Nah biayanya kita dari awal masuk itu selama rumah sakitnya rujukan pemerintah ya. Selama kita positif COVID semua ditanggung pemerintah. Jadi terima kasih kepada Pak D Jokowi udah benar-benar ini karena pandemi ini adalah wabah, jadi kayak bencana alam, bencana non alam gitu. Jadi memang memang tanggung jawab pemerintah. Thanks karena alhamdulillah ada biaya pemerintah sampai selama positif. Nah karena kemarin adalah sampai tanggal 14 Aji negatif dan ada post COVID, artinya ada efek dari COVID itu yang harus ditangani segera. Sementara aku udah negatif, itu ketika aku udah mulai keluar dari isolasi lantai 8, aku mulai dengan biaya sendiri. Langsung kan ngomong biaya sendiri. Biaya sendiri langsung batuk, langsung shock, langsung ngap ya guys. Itu langsung biaya sendiri. Kenapa? Karena dia udah posisinya negatif, jadi tidak di cover lagi sama pemerintah, walaupun itu sebenarnya sudah post COVID, efek dari COVID juga gitu. Tapi karena sudah negatif ya jadinya biayanya sendiri begitu guys. Ya dan ya yang pasti kalian sehat-sehat ya, jangan sampai kena COVID. Dan pelajaran yang kita ambil apa sih yang dari COVID ini? Pandai-pandai lah bersyukur, mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita rasain. Karena kadang kayak yang sepele, tapi ketika ada sesuatu yang menimpa apa yang kita anggap sepele ternyata luar biasa. Sebelumnya gue agak-agak tidak pernah berpikir bahwa gue harus mensyukuri paru-paru gue, harus mensyukuri jantung gue gitu, gue harus mensyukuri otak gue. Ternyata itu luar biasa. Tanpa itu semua, the end. Tamat. Pokoknya pandai-pandailah bersyukur. Sekarang di kondisi saat ini kita harus benar-benar disiplin 5M, sekarang tambahin 2. Jadi kalau misalnya biasanya 3M, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tambah lagi. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas ketika itu tidak perlu-perlu banget gitu. Yang kelima adalah mengurangi kerumunan, menjauhi kerumunan. Sama kan sekarang tuh udah banyak tuh ya, mungkin jadi lifestyle ya, naik sepeda itu hati-hati ya, bukan nggak boleh naik sepeda tapi hati-hati berkerumun, jangan sampai berkerumun gitu. Jadi ya hindari kerumunan, tetap pakai masker, jangan lepas masker. Itu aja sih satu hal yang cukup penting kita share gitu ya. Ketika kamu kena COVID dan tidak bergejala atau OTG, otomatis kamu punya tanggung jawab untuk tidak menularkan ke orang lain kayak lansia,
orang Siapapun yang itu punya comorbid, orang yang punya anak kecil di bawah umur 2 tahun gitu. Ibu hamil juga, pokoknya nularin kemana-mana. Jangan sampai ketika kamu kena dan OTG, kamu harus isolasi mandiri, harus diam di rumah. Walaupun kamu tidak merasa sakit ya, tapi karena kamu nggak ada sudah gejala, tahu kamu positif COVID, tetap aja kamu harus isolasi mandiri di rumah. Atau kalau misalnya belum positif juga kamu ada gejala-gejala yang sama seperti yang kita ceritain, kamu juga harus mendingan langsung tes, langsung isolasi mandiri aja. Karena kita nggak tahu, soalnya yang OTG gitu tuh, kalau misalnya dia nggak tahu dia COVID, dia nularin ke yang imunnya drop kayak kayak Aji, itu tuh nanti Ajinya beda ya, Aji sama suami. kayak Aji gini kan, karena drop dianya kelabakan, tapi kan kalau yang OTG-nya kan masih slow aja nyantol gitu kan. Makanya mending udah deh, kalau misalkan udah tahu positif kan, benar-benar langsung isma, jangan sampai kalian keluar rumah. Ataupun kalau nggak tahu ada gejala yang mirip-mirip itu, ya itu langsung mending cepet-cepet tes lalu isolasi mandiri gitu. Meskipun kamu negatif ya, tapi ketika ada gejala itu langsung isolasi mandiri gitu. Jangan sampai kamu menularkan ke pasangan kamu atau anak-anak kamu, keluarga kamu dan sebagainya. Jadi langsung isolasi mandiri. Lalu ketika ada gejala ringan, obatin gejalanya cepat-cepat. Jangan nunggu santai-santai, jangan. Obatin gejalanya cepat-cepat sambil terus naikin imun tubuh. Nah, kalau misalnya gejalanya udah mulai sedang ke berat kayak aku, udah mulai ada sesak, buru-buru masuk rumah sakit. Jangan tunggu. Langsung cari kalian rumah sakit untuk langsung rujukan COVID ya. Gitu. Karena si COVID ini cepat banget nyerang tubuh kita, terutama mulai dari nyerang tenggorokan masuk ke paru-paru. Nah, dari situ udah organ-organ penting kita bisa diserang kayak jantung, ginjal, otak kita nggak gitu. tahu kan kalau kita tuh ternyata punya komorbid atau enggak kan gitu, karena itu ketahuannya biasanya di rumah sakit pada saat kita tes darah itu. Dan itu sudah terjadi sama beberapa teman kita. Jadi ketika ada mulai gejalanya sedang menuju berat, terutama ada sesak nih, tandanya sedang menuju berat, buru-buru kamu menuju rumah sakit untuk ditangani langsung sama dokter. Nah, ketika kamu menjalani itu semua, ya tanamkan optimisme di dalam diri kamu buat fight dan sampai pulih gitu, dan tetap jaga imun tubuh, jaga imunitas komunitas kita. Mungkin itu yang kita bisa share, yang kita bisa bagi cerita kita. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan dalam hal ini sekali lagi kita mau ingetin bahwa kita bukan berarti jadi lebih tahu atau sok tahu. Kita hanya coba sharing apa yang kita rasakan kemarin. Benar banget. Maksudnya siapa tahu juga banyak teman-teman yang bingung, karena pasti respon pertama semua yang positif adalah bingung, panik, mesti ngapain. Sedih, nggak jelas lah perasaannya gitu. Setidaknya kita kalau ya kita berharap setidaknya kalau kita sharing, mungkin siapa tahu kita bisa ngebantu kalian. Ya mungkin bisa membantu sedikit lah. Ya walaupun sedikit lah. Untuk tetap tenang, berpikir jernih, apa yang harus dilakukan prioritas gitu. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Sehat semua ya. Sehat ya. Prokesnya tetap disiplin. tetap. Jangan malas, jaga imun juga. Oke. Jangan lupa bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Bye.